Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-mukarramun, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, tulab talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berijtima di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, dalam situasi yang aman, tenang, cuacanya juga alhamdulillah, sekalipun mendung, tapi ya mendung yang membawa rahmat. Sekalipun ada rintik-rintik hujan, tapi insyaallah itu adalah rintik-rintik yang membawa rahmat. Karenanya kita patut terus bersyukur dan meningkatkan kesyukuran kita secara terus menerus, karena sesungguhnya karunia Allah kepada kita terus juga tidak pernah berhenti. Bahkan setelah kita nanti semua berada di alam barzakh, nikmat karunia Allah akan terus mengalir, dan mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu, yang nikmat dan karunia Allahnya tidak hanya dalam kehidupan kita hari ini di dunia, karena kalau di dunia ini semua makhluk Allah mendapatkan limpahan rahmat tersebut. Semua makhluk Allah, baik manusia maupun yang bukan manusia, yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai bentuk. Itulah kalau di kehidupan dunia. Tapi setelah kehidupan dunia ini yang diawali dengan kematian, jadi awal dari alamul akhirah itu adalah diawali dengan kematian, maka kita yang beriman tidak perlu takut juga dengan kematian. Tidak perlu cemas, karena sejatinya kalau bagi orang beriman, kematian itu justru adalah rohatun lil mu'minin. Kematian itu sejatinya, hakikatnya adalah istirahat panjang bagi orang-orang yang beriman. Kalau makin niki kita semua ndak bisa leha-leha, ndak bisa tinduk-tinduk dan tegawe saja. Tidak bisa hari ini kita hanya momot, diam saja di rumah. Hari ini dan seterusnya selama kita di dunia itu adalah ayyamul kifah kalau istilah orang Arab. Hari-hari di mana kita harus berjuang. Berjuang pertama tentu untuk menjaga, merawat, memelihara keimanan kita. Karena seluruh makhluk Allah, kullu mauludin
yuladu alal fitrah. Semua manusia ketika lahir, dia lahir dalam keadaan fitrah. Dia lahir dalam keadaan jiwanya lurus, hatinya bersih, pikirannya jernih, sekalipun belum berfungsi dengan baik, belum berfungsi secara utuh pikiran. Tetapi semua yang baru lahir itu masih dalam keadaan bersih. Nah itu maka kalau ada orang meninggal, atau kalau ada bayi, anak berusia di bawah 15 tahun meninggal dunia, karena dia masih dalam keadaan fitrah, maka dia dijamin masuk surga. Jadi muntabudi anak masih kode terus mati, dan ditangisin lalu, kan selamat doa, pasti jaminannya, karena dia masih dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maknanya masih dalam keadaan lurus imannya, masih dalam keadaan lurus keislamannya. Hanya saja karena kita masih anak-anak, belum mampu kita merasakannya. Ya, masih bebeak bayi niki, belum mampu dia merasainya. Tapi dia tetap dihukumi sebagai hamba Allah yang beriman. Nah sebaliknya kalau mulai kita beranjak dewasa dengan masuknya usia balik, kalau laki-laki ditandai, laki-laki maupun perempuan, kalau dengan umur, maka umur balik itu dimulai dari umur 15 tahun takriban, kurang lebih Komariah ya, tahun Komariah. Jadi bukan tahun Masehinya, tahun Komariahnya. Makanya kalau kita punya anak, catat tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir hijriyahnya juga. Jangan hanya yang dicatat Masehinya saja. Sehingga kalau ulang tahun tanggal berapa? Tanggal 6 Januari. Nah, 6 Januari. Padahal dia mungkin lahir tanggal 7 Ramadan misalnya. Atau tanggal bulan Komariahnya. Kenapa kita harus atau kita sebaiknya menggunakan standar Komariah? Karena dalam Islam seluruh perhitungan termasuk umur itu menggunakan standar Komariah. Maka usia balik itu masuk 15 tahun Komariah. Ada bedanya lumayan harinya kalau antara Masehi sama Komariah. Artinya lebih panjang Masehi. Kalau misalnya Masehinya umurnya 15 tahun, boleh jadi di Komariahnya dia sudah 16 tahun. Seingatnya kan udah lewat iki 15, udah lewat setahun. Nah maka kalau ngitung umur balik atau belum balik, kalau menggunakan standar umur itu 15 tahun Komariah. Nah supaya kita tahu anak-anak kita itu apakah sudah umur balik atau belum, maka catat umur itunya. Catat apa? Pakai Komariahnya juga. Ya sekalipun Masehi juga wajib, karena aturan kalau di akte kelahiran yang dinaikkan memang bulan Masehinya. Kalau di akte kelahiran kan tidak ada disebut bulan Komariahnya. Tetapi untuk catatan kita sebagai muslimah, agar nanti benar cara kita menghitung kalau anak kita haid misalnya, keluar darah. Nah kita bisa tahu ini darahnya haid atau bukan kalau kita sudah tahu umurnya, umur Komariahnya berapa. Karena ada usia yang nanti ada kemungkinan itu haid dan ada kemungkinan itu tidak haid. Di usia yang namanya usia-usia peralihan. Usia-usia yang perempuan itu bisa dihukumi haid, bisa juga enggak. Misalnya kalau dia baru genap berusia, kalau laki-laki perempuan ya yang haid
baru genap berusia berapa tahun kalau perempuan kemungkinan haidnya? Minimal 9 kurang 15 hari. Jadi ada kemungkinan, nah di usia 15 hari niki dia termasuk yang transisi. Dia kurang, masih usianya 8 tahun, tapi 8 tahun 11 bulan. Nah kalau kita tidak catat dengan baik itu nanti bisa salah hitung. Mungkin dia bukan haid karena usianya belum cukup, tapi mungkin juga sudah haid kalau ternyata dikomariahkan dia cukup. Kalau pelunggu pakai Masehi mungkin dia kurang hitungannya nanti. Karena perbedaan tahun Samsiah dengan tahun Komariah itu lumayan berapa hari dia? Berapa hari? Sekitar 9-10 harian ya. 10 harian dalam 1 tahun. Bedanya. Nah, kalau 10 harian bedanya, maka dalam 9 tahun itu kan hampir 100 hari perbedaannya. Padahal hitungan haid itu adalah 9 bulan kurang 15 hari. Nah kalau kita pakai Masehi ngitungnya kurangnya nanti misalnya 50 hari umur genap 15-nya 9-nya. Padahal kalau dikomariahkan dia sebenarnya sudah lewat 9 tahun. Nah makanya perlu dicatat dua-duanya. Jadi komariahnya dicatat, nanti ini santri-santriwati tanya orang tuanya ya, tanggal berapa bulan komariahnya, tahun berapa. Kalau ndak tahu tanya ustadznya. Nanti ustadz home dihitungin, dikonversi. Jadi kita dulu diajar menghitung kalau kita lahir tanggal 17 Januari 1970. Nah bisa kita telusuri komariahnya dengan ada hitungannya di ilmu falak. Ada cara ngitungnya. Sehingga ketemu dia nanti. Kalaupun ada perbedaan paling setengah hari. Artinya kemungkinannya nyeleweng itu setengah hari aja. Ndak sampai berhari-hari. Artinya misalnya kalau menurut hitungannya Sabtu sudah lahir. Termasuk harinya nanti ketahuan. Nah boleh jadi kesalahannya kalau dibilang Sabtu mungkin malam Sabtu gitu. Atau mungkin malam Ahad gitu. Jadi bedanya hanya di jam-jaman, tidak sampai berhari-hari. Nah itu salah satu ilmu yang diajar di ilmu falak untuk mengkonversi tahun Masehi menjadi Komariah. Nah kemudian itu perlu. Karena apa? Karena tadi hitung-hitungan di dalam fikih, dalam hukum Islam itu selalu menggunakan tahun Komariah. Makanya kita kalau ngitung 1 bulan tidak ada 28 hari, tidak ada 31 hari kalau di dalam Komariah. Kemungkinannya 29 atau 30. Jadi kalau menghitung nanti bagi yang hitung iddah kalau sudah berhenti haid itu iddahnya kan bulan, pakai bulan, 1 bulan. Nah lumayan loh pentingnya 1 hari itu karena bisa sah dan tidak sah nikahnya. Gara-gara berbeda 1 hari. Misalnya iddahnya masih tinggal 1 hari, terus dinikahkan, sah tidak nikahnya? Tidak sah. Karena dia menikah pada saat perempuan itu masih dalam masa iddah, sekalipun iddahnya hanya tinggal 1 hari. Kan diantara syarat perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan itu pertama harus bukan mahram. Bukan mahram berarti orang jauh, bukan keluarga dekat. Kemudian yang kedua bukan istri
Di Lombok ini kadang-kadang orang itu yang dinikahi istri orang. Jadi istri orang, wah, bapaknya atau suaminya ke Malaysia 10-15 tahun tidak pernah ada kabar beritanya. Nah 10-15 tahun ditinggalin. Nah perempuan ini atau istrinya ini karena udah lama tidak ada kabar berita dari suaminya, ya dianggap dirinya sudah dicerai karena udah terlalu lama, nggak pernah ditengok, nggak pernah dikirimin apa-apa. Akhirnya dia merasa sudah dicerai, sehingga ketika ada laki-laki datang midang, terimaan baik, terima. Nah, terus oleh gua karena mungkin surat segala macam ndak ada ya zaman, atau ada surat-suratnya tapi kadang-kadang bisa di kantor desa dibuatkan keterangan macam-macam, akhirnya kayak tadi dinikahkan dia padahal statusnya masih sebagai istri sah dari suaminya yang di Malaysia. Karena orang suami istri tidak bisa putus hubungan pernikahannya karena ditinggal bertahun-tahun, tidak bisa putus. Baru dia bisa putus pertama kalau suaminya menceraikan dia. Yang kedua kalau hakim memutuskan ikatan itu karena alasan-alasan yang menurut hukum dibenarkan. Nah yang ketiga kalau suaminya meninggal dunia. Nah ini ndak kan ke Malaysia, cuman hilang bertahun-tahun tidak ada kabar berita. Nah sehingga kadang-kadang terjadi di Lombok itu, ini kasus di Lombok pernah kita ditanya tentang itu, sudah nikah, udah kemudian ya namanya orang menikah kan, berpengantenan segala macam sampai dia hamil, tiba-tiba datang suaminya yang di Malaysia yang tidak jelas kabar beritanya itu, datang suaminya. Ya ditanya lah gimana ini, ya tetap kalau secara hukum suaminya adalah yang di Malaysia, karena pernikahannya yang kedua ini sebenarnya tidak sah secara hukum karena laki-laki ini atau ya laki-laki yang menikah kedua itu menikahi orang yang berstatus sebagai istri orang lain. Ya sudah berakibat panjang karena dia hamil juga ini. Dia udah punya udah ada janin dalam rahimnya. Nah janin itu nanti anak siapa? Nah inilah ndak punya bapak jadinya. Akhirnya yang jadi korban janinnya ndak punya bapak. Karena yang menghamili ibunya bukan suaminya, suaminya ndak pernah ngapa-ngapain. Ya, orang di Malaysia gimana caranya transfer? Nah, nggak bisa transferan kan? Kalau uang bisa ini. Nah maka akhirnya kayak begitu. Di kasus-kasus seperti itu terjadi karena termasuk kalau salah menghitung iddah. Di menghitung iddah itu harus hati-hati, benar-benar di cross check kapan tanggal diceraikannya, kemudian kapan dia kemudian habis. Nah yang dicatat itu adalah hari-hari komariahnya. Jadi hari-hari komariahnya. Karena kalau Samsiah atau Masehinya itu boleh jadi nanti usia bulannya nggak cukup. Ini terutama kalau yang pakai bulan. Siapa yang pakai bulan itu perempuan yang sudah tidak bisa menstruasi. Jadi kalau sudah usia lanjut, menopause ya ibu-ibu yang sudah berusia di atas 50 tahun itu kan sudah tidak bisa haid lagi. Nah sehingga kalau seandainya terjadi kasus katakanlah suami meninggal duluan, nah maka janda yang ditinggal mati suaminya ini iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah 4 bulan 10 hari itu
4 bulannya Komariah. Karena nanti bisa ada selisih 1-2 hari kalau pakai Masehi. Jadi jangan yang dicatat itu meninggal suaminya tanggal Masehinya. Catat tanggal Komariahnya. Supaya pas kita ngitung bulannya nanti, kalau 1 bulan itu 30 hari ya 30 hari, atau kalau 29 ya 29. Kenapa? Karena perbedaan 1 hari itu membedakan hukum. Kalau 1 hari menurut hitungan Masehinya sudah habis misalnya, sementara Komariahnya belum, karena kita salah ngitung, kebetulan ada tanggal 28 di situ. Nah, maka itu akan berakibat pada tidak sahnya pernikahan itu. Ya ditunggu habis 4 bulan 10 harinya. Sehingga dengan cara itu maka kita terhindar dari kemungkinan salah menikahkan orang. Nah, itu diantara pentingnya menggunakan pencatatan kalender Komariah. Jadi nanti kita ini yang sudah tahu sekarang, kalau pelunggu punya anak, punya cucu, catat dua-duanya. Tanggal lahir Samsiahnya, Masehinya, Januari, Februari, Maret, Aprilnya. Kemudian juga catat tanggal Komariahnya, tahun Komariahnya. Supaya kalau kita ngitung umurnya, kita bisa ngitung pakai dua-duanya. Menurut kalender Komariah, umurnya lebih tua biasanya. Bukan biasanya, pasti begitu. Kayak Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu kalau menurut tahun Komariah, beliau sebenarnya usianya sudah 100-an ya, 100. Kalau menurut Samsiahnya, Masehinya itu yang 97 ya, 97. Artinya lumayan kan bedanya, hampir 3-4 tahun perbedaan. Nah, itulah maka perlu dua-duanya. Ya, dua-duanya perlu. Yang kalender Masehinya perlu untuk kepentingan pencatatan negara, administrasi, sekolah, segala macam itu pasti pakai Masehi. Tetapi kalau untuk kepentingan hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat, maka itu umur Komariahnya yang dilihat. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah hari ini kita dipertemukan dalam situasi yang alhamdulillah kita semua sehat, afiat, segar, bugar, tidak ada hambatan, kendala. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semua, membawa kebaikan bagi kita semua. Terkait dengan keberadaan kita di NWDI, ya, jadi memang salah satu yang menjadi menjadi keputusan dari kesepakatan untuk suluh baina usrah zainiyah, itu kita di Pancor disepakati melanjutkan perjuangan Al-Maghfurlah, artinya melanjutkan apa yang ada di dalam perjuangan Al-Maghfurlah selama hayat sampai beliau wafat, itu melalui organisasi yang namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kemudian saudara-saudara kita yang dianjani tetap menggunakan Nahdlatul Wathon. Pengambilan sikap ini sudah melalui pertimbangan yang matang terutama dari guru kita semua, Tuan Guru Bajang. Pertimbangan pertama tentu pertimbangan ideologis. Secara ideologi ya kita tidak ada perbedaan sama sekali dengan apa yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Bahwa kita ber-NWDI adalah sebenarnya ya ber-NW. Hanya karena tuntutan administrasi negara tidak membolehkan ada 2 nama yang sama untuk 2 nama yang sama bagi sesuatu yang tidak satu. Karena kepengurusannya kan 2, ada kepengurusan Pancor, ada kepengurusan Anjani.
Dulu waktu kita masih sama-sama menggunakan NW, maka negara itu jadi bingung. Ini mana ini? Yang mana ya ini? Akhirnya kita berperkara itu sampai ke tingkat kasasi, dan itu banyak habis biaya, tenaga, pikiran, macam-macam lah. Dan kita jadi tidak fokus melanjutkan perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, karena sibuk hanya berperkara di pengadilan, padahal Al-Maghfurlah mewarisi kita wadah perjuangan, wadah untuk kita berjuang. Nah, wadah ini ternyata oleh murid-murid Al-Maghfurlah pasca wafatnya beliau tidak mampu kita, karena kita harus mengakui bahwa tidak ada murid-murid Al-Maghfurlah setelah wafatnya Al-Maghfurlah yang kealiman, kesolehannya, kesungguhannya dalam berjuang seperti Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Semua murid-muridnya itu ya levelnya di bawah Al-Maghfurlah Maulana Syekh, jauh bahkan di bawah beliau. Kalau Al-Maghfurlah Maulana Syekh ketika masih hayat beliau kan berjuang dengan seluruh jiwa raganya, termasuk kewalian beliau ada di dalam diri beliau, sehingga ya tidak pernah salah ini, terus itu istiqomah di dalam perjuangan itu. Nah, kita murid-muridnya tidak mampu mewarisi keseluruhan kesolehan itu, tidak mampu mewarisi seluruh kealiman Al-Maghfurlah. Akhirnya besual itu. Begitu Al-Maghfurlah wafat, besual itu. Semua merasa berhak, semua merasa paling bagus NW-nya, paling ngurus NW-nya. Nah, inilah yang terjadi. Nah, maka Tuan Guru Bajang, daripada kita besual tunggalang gitu, daripada kita kelahi terus menerus, lebih baik kita, sekalipun wadahnya berbeda tapi isinya tetap sama, maka dengan sangat terpaksa, jadi bukan semangat mau gitu ya, tapi memang dengan sangat terpaksa akhirnya ya sudahlah, sekalipun ini terpaksa tetapi toh isinya sama, wadah ini, jadi gelasnya kita buat jadi dua lah, piring tempat berjuangnya dibagi jadi dua, dan itu disepakati, udah ditandatangani di depan negara, di depan. Nah, disepakati dibagi dua, yang satu dengan nama tetap Nahdlatul Wathon, yang satu dengan nama menggunakan NWDI, yang nama ini juga sebenarnya adalah nama wadah perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Karena memang kita tidak meninggalkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Al-Maghfurlah. Hanya mungkin mau tidak mau harus kita akui semangat perjuangan kita, keikhlasan kita, kesolehan kita, kealiman kita nggak sama dengan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Inilah yang maksanya harus dibagi. Jadi bagi dua lah. Ya beli lalu NW niki si warisan itu si Al-Maghfurlah. Dek tekasa ngangkate bareng-bareng, karena dia tekasa maka agar tetap terangkat, kita bagi dua supaya lebih ringan kita mengangkat. Nah, itulah kira-kira gambaran kenapa kemudian kita ber-NWDI. Nah, maka apa yang menjadi wadah perjuangan ini tetap konsisten dengan nilai-nilai, ajaran-ajaran, spirit dan semangat yang diwariskan oleh Maulana Syekh. Tidak ada yang berbeda. Jadi kalau pelunggu berhizib ya tetap baca hizib Nahdlatul Wathon. Kalau yang muslimat ya Nahdlatul Banat. Kalau pelunggu baca selawat Nahdlatain ya tetap selawat Nahdlatain sebagaimana yang lazim biasa kita baca. Asas perjuangan organisasi ya tetap Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu.
Madrasah yang ada pun juga ya terus melanjutkan apa yang diwariskan oleh guru-guru kita semua, termasuk oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Jadi tidak ada yang berbeda. Sehingga ya kita tidak perlu merasa apa namanya, wah ini lain apa gitu. Pada denara bedana barang apa yang dibawa oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Hanya sekali lagi dengan sangat terpaksa nama ini harus, karena tidak boleh sama, maka ya negara menuntut ayo satu namanya bedain. Nah, ya udah dibedain supaya dua-duanya tercatat sebagai organisasi yang diakui oleh negara. Tetapi isinya kan namanya wadah niki tangka. Kalau merah HP niki casingnya, bungkusnya. Tetapi isinya yang di dalamnya tidak ada bedanya dengan apa yang diajarkan kita selama ini oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Nah maka kita diajak ber-NWDI oleh Tuan Guru Bajang, diajak membesarkannya, diajak dengan berbagai macam wasilah yang mungkin dan memungkinkan. Jadi apa yang sudah melalui sekolah, pondok-pondok, majelis-majelis taklim, lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan itu terus, termasuk pengembangan ekonomi umat melalui lembaga-lembaga keuangan semacam koperasi syariah dan lain-lain, itu juga menjadi bagian dari wadah-wadah yang harus kita bersama-sama untuk membangun dan membesarkannya. Nah termasuklah di dalam kaitannya dengan kita berpolitik praktis. Tapi yang ini nanti disampaikan oleh yang memang ahlinya lah. Ya, karena sudah ada teman-teman kader-kader yang dipilih untuk mengisi pos-pos itu, maka nanti beliau-beliaulah yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang kebijakan NWDI terkait dengan politik praktis. Dan insya Allah besok juga mungkin akan disampaikan lebih jelas dan clear oleh Tuan Guru Bajang. Nah, Tiang hanya ingin menyampaikan kepada kita, mari kita ikuti imam kita. Apapun yang jadi kebijakan imam, kadakna ara idapna kurang pas, kurang cocok le angen teh lagu mun imam nena itu aja kan harus teh milu. Sebagaimana kalau kita dalam sholat, ya kalau imam kita ruku, kita juga harus ikut ruku. Kalau imam kita sujud, kita juga harus ikut sujud. Nah itulah yang penting untuk kita semua. Ingat, jadi dan insya Allah apapun yang dipilihkan kita oleh imam kita itu pasti berujung demi kemaslahatan perjuangan kita di Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang untuk kepentingan pribadi, kepentingan sesaat. Ini kepentingan jangka panjang perjuangan di NWDI. Dan alhamdulillah Tuan Guru Bajang kan dipercaya, tidak mudah orang dapat kepercayaan memegang partai gitu ya, yang levelnya nasional dan dia termasuk di topnya, di orang nomor satu kalau di kepengurusan harian ya. Dan beliau tentu membutuhkan dukungan dan bantuan doa dari kita semua. Dari kita ya, di samping kita berdoa untuk kebaikan semua, terutama kebaikan perjuangan, kita juga mengikuti arahan-arahan dari pimpinan organisasi, mengikuti apa yang menjadi ketentuan di dalam berorganisasi, sehingga secara organisasi kita satu padu, tidak ada yang lain-lain. Nah ini mungkin hal-hal yang ingin sampaikan kaitannya dengan ke NWDI-an kita. Nah selanjutnya sambil kita nunggu waktu asar, jadi Tian juga ingin mengingatkan diri Tian dan kita semua bahwa kita di semua sisi kehidupan kita
itu tidak lain adalah bagian dari pengamalan ajaran-ajaran dalam agama kita. Artinya sekalipun namanya politik, sekalipun namanya ekonomi, sekalipun namanya perjuangan di bidang pendidikan, sosial dan lain-lain, itu hakikatnya adalah kita sedang mengupayakan baik untuk pribadi kita maupun lingkungan kita agar nilai-nilai Islam itu menjadi semakin kuat dan kokoh pada diri kita masing-masing. Makanya Al-Mahfurullah Maulana Syekh ketika mengajak kita ber-NW kan pokoknya NW iman dan takwa. Berarti kalau ada orang ber-NW tapi justru melemahkan iman, tindakannya, perbuatannya, surahnya, melemahkan atau menjauhkan kita dari ketakwaan, perbuatan, tindakan dan ajakannya, maka itu berarti bukan NW. Sekalipun bajunya NW, sekalipun berbusa-busa mengaku murid Al-Mahfurullah, berbusa-busa mengatakan dirinya NW, tapi kalau yang diajak kita, yang diajar kita, yang dicontohkan kita adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan iman dan Islam, maka itu bukan NW. Karena landasan pokok dari ajaran di Nahdlatul Watan itu adalah iman takwa. Maka berarti semua perilaku kita di dalam bernahdlatul watan, termasuk bernahdlatul watan diniyah Islamiyah, itu harus mencerminkan nilai-nilai iman, harus mencerminkan nilai-nilai ketakwaan. Apa nilai-nilai iman itu? Pertama, kalau kita berbicara iman, itu kan berarti kita berbicara apa yang harus kita yakini. Dari ini di hati dan pikiran kita masing-masing. Keyakinan niki letaknya di hati dan pikiran. Nah, kita mengaku di dalam pengakuan kita semua, kita menyatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang yang sah ditaati, disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kita harus meyakini apapun yang terjadi, yang sudah, sedang, akan, yang terjadi pada diri kita, orang lain, lingkungan kita, yang kecil, yang setengah kecil, yang besar sangat, itu semuanya adalah ciptaannya Allah. Maka kalau kita seperti sekarang kumpul ngaji, ini Allah yang membuat kita bisa kumpul seperti ini. Pelunggu sekarang sehat, yang membuat kita sehat ini adalah karena kehendak Allah. Karena Dia yang menciptakan sehat dan sakit. Maka kalau ada yang sakit, itu juga karena Allah. Ada yang sehat, itu karena Allah. Dia yang menciptakan segala-galanya. Baik yang berupa benda, barang, yang terlihat maupun tidak terlihat, yang berupa materi maupun non-materi, yang sudah ada maupun yang akan ada, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang maha menciptakan itu, kalau dalam keyakinan kita di NW, di NWDI, adalah Allah yang memiliki 20 sifat-sifat wajib. Maka kita harus hafalin 20 sifat-sifat wajib itu. Apa itu? Sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith,
qiyamuhu binafsi wahdaniyah udrah iradah ilmun hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun sam basirun mutakallimun. Nah niki sifat-sifat Allah yang maha pencipta itu. Kebalikan dari 20 sifat itu, itulah sifat mustahil bagi Allah, yang tidak boleh kita lekatkan kepada Allah. Misalnya wujud lawanannya tidak ada, Adam. Maka mustahil Allah itu pernah tidak hadir, tidak ada. Itu maka muncul nanti sifat qadim. Qadim itu la awwala lahu wa la akhirah. Tidak ada permulaan. Makhluk semuanya pasti punya permulaan. Tiang pelunggu ada permulaannya. Bumi langit ada permulaannya. Surga neraka ada permulaannya. Artinya dia pernah tidak ada. Kemudian diciptakan ada, maka adalah dia. Itulah sifat makhluk yang tidak atau mustahil ada pada Allah. Nah, keyakinan-keyakinan seperti inilah yang harus terus kita perkuat pada diri kita masing-masing. Jangan pernah dia belok-belok, sekalipun kadang-kadang penglihatan kita, pengalaman kita itu sepertinya ada sebab-sebab. Misalnya pelunggu bisa kenyang karena sebab makan. Yang pelunggu makan apa? Nasi. Nasi jangan ya. Nasi aja? Nasi jangan. Nasi dengan sayur mayurnya, nasi dengan kanduk kelak, manuk, tahu, tempe, telur. Nah, itu misalnya. Kenyang. Nah, apa penyebab kita kenyang? Karena udah makan itu ya. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh mazahir, fenomena penglihatan yang tidak boleh kemudian membuat kita berbelok dari keyakinan si bro niki, bahwa yang buat kita lapar kenyang itu Allah. Jadi dia tekanggo maran mundenara nasi deta besur. Tidak boleh kita mengatakan kalau tidak ada nasi jangan dek temangan. Tidak boleh kita mengatakan kalau kita tidak mangan pasti mati. Tidak boleh kalau menurut ilmu tauhid. Karena yang memberi hidup, memberi mati, memberi kenyang, memberi lapar, mencipta semuanya adalah Allah. Berarti yang menghidupkan, mematikan hanya Allah. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada yang menghidup, mematikan, tidak ada yang mengenyangkan, melaparkan kecuali hanya Allah. Kan udah dibilang tadi dari awal, dialah pencipta segala-galanya. Berarti pencipta lapar, kenyang, mati, hidup, sakit, sehat, senang, susah, gembira, semuanya ciptaan Allah. Nah, karena Allah yang mengadakan, menciptakan semuanya, maka satu-satunya yang hak tempat kita bergantung hanya Allah. Jadi dia tekanggu ngena mundenara nasi dia hidup. Tidak boleh kita bilang kalau kita begini kita sakit, kalau kita begitu kita sehat. Menurut tauhid itu adalah hal yang keliru. Nah, memang montang raos-raos biasa ndek sampai kita dihukumi musyrik. Tidak sampai kita, dan tidak boleh kita menghukumi orang kalau dia bilang begitu, oh kamu musyrik. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh?
Karena boleh jadi ucapan itu hanya ucapan. Kalau ditanya dia lebih jauh, sebenarnya tidak begitu maksudnya. Dan ia kenana si dengan si muni niki. Maksudnya adalah dialah wasilahnya sehingga Allah menjadikan kita jadi kenyang. Ya, itu maksudnya. Cuman untuk potong kompas akhirnya dia bilang nasi nih yang putar besu. Arah nasi jangan putar besu. Tetapi kebiasaan potong kompas ini bisa membuat kita juga lalai mengingat Allah. Makanya tetap kalau kita mau iman itu terjaga, harus tetap teringat ketika berucap pun ya hadirkan Allah di dalam ucapan itu. Sehingga jangan sampai kita kayak orang kafir yang tidak beriman maksudnya. Kalau orang-orang yang orang barat misalnya, mereka kan sangat materialis, semua dihukum berdasarkan materi. Kalau tidak ada materinya, tidak ada sudah di mereka. Ini dinara orang goib. Kalau kita yang percaya kepada hal-hal yang gaib, itu kita dianggap percaya kepada mitos. Mitos niki dongeng. Saat dinara tatu-tatuna dan nungkul-nungkulang di wah. Itu menurut mereka. Karena mereka yang namanya sesuatu harus ada materinya. Tidak ada materinya. Nah, sehingga mereka itu cara berpikirnya ya begitu. Yang membuat dia sembuh obat, yang membuat dia sembuh kenyang nasi jangan silakan. Itu cara orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau kita harus dimaknai seperti yang tadi yang bilang, kalau pelungguh bilang nasi bikin kenyang, itu dalam makna bahwa nasi adalah wasilah, media yang dijadikan Allah untuk membuat kita jadi kenyang. Nah, karena kita hidup di dunia dan di dunia ini adalah dunia wasilah, wasail, maka semua kita harus mencari wasilah. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtagu ilaihil wasilah. Untuk bertakwa kepada Allah saja kita harus berwasilah. Tidak bisa pelungguh pakai hati saja. Sekalipun Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu ada di sini, di hati maksud beliau. Tetapi untuk takwa itu wujud di hati masing-masing kita, maka pelungguh harus mencari wasilahnya, mencari jalannya. Apa jalannya kita untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah? Ngaji, contohnya. Apa jalannya kita supaya memperoleh ketakwaan kepada Allah? Sholat, puasa, saling bersodakoh, berinfak, berzakat. Itulah wasilah untuk mewujudkan takwa dalam diri kita masing-masing. Yang penajar si Al-Makurlah Maulana Syekh, bangun sekolah, bangun pondok, bangun masjid, bangun lembaga-lembaga yang itu menjadi wasilah, wadah untuk kita berjuang, baik untuk diri kita pribadi supaya takwa, iman takwa niki semakin kuat kokoh di dalam diri kita, maupun juga bagi orang lain. Nah, kenapa perlu juga bagi orang lain? Karena Quran memerintahkan begitu. Dia terganggu egois, milih mesak selamat doang. Islam namanya itu maknanya menyelamatkan. Kalau bahasa orang benahu besorep niki, Islam itu adalah fi'il muta'addi. Apa makna fi'il muta'addi? Fi'il yang harus punya efek bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi orang lain, pihak lain. Kalau lazim itu kan ya hanya ada fi'il dan pelaku saja, tidak ada yang lain.
Tapi kalau fi'il muta'addi Islam niki fi'il muta'addi. Artinya keislaman itu harus tidak hanya menyelamatkan diri, tapi juga menyelamatkan sebanyak mungkin orang lain. Gimana urut-urutannya? Ku ampusakum wa ahlikum. Nah, mulai dari diri, kemudian keluarga, kemudian lingkungan kita. Maka santri-santriwati, tulab tolibat, belajar sungguh-sungguh supaya kita bisa membawa keselamatan itu tidak hanya buat diri kita, tapi juga buat lingkungan kita, keluarga kita nanti di rumah. Supaya ada yang membimbing. Kan banyak di kampung, coba lihat kampung kita masing-masing. Tidak semua orang bisa belajar seperti ini. Tidak semua orang bisa mondok. Tidak semua orang dapat ilmu, dapat guru-guru yang terus membimbing agar iman takwa itu semakin kuat dan kokoh. Kadang-kadang ada sebagian kita dipertemukannya justru dengan orang yang malah membuat lemahnya iman takwa itu. Nah, maka tugas kita yang sudah mendapatkan banyak itu adalah berupaya juga membawa keselamatan buat mereka. Maka kita juga harus kalau sudah pulang nanti, sekalipun belum tamat, tidak mesti nunggu tamat, sampaikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama di sini kepada yang lain. Gimana cara menyampaikannya? Tidak harus dengan ceramah seperti ini. Ya, kalau ada undangan ceramah, ceramah. Kalau ada yang mau belajar ngaji, kita ajar ngaji. Tetapi tidak mesti itu saja caranya. Tetapi dengan cara memberi contoh, kita tunjukkan. Kalau di rumah, tunjukkan bahwa kita ini sudah belajar tentang iman, tentang Islam, bagaimana cara kita berislam yang baik. Maka kalau pulang, beri contoh. Itulah diantara cara kita menyebarluaskan kebaikan yang sudah kita pelajari. Jadi kalau anak-anakku pulang, santri-santriwati pulang, terutama santri, kalau sholat 5 waktu berjamaah. Jangan hanya di pondok saja. Pondok ini latihan supaya kita terbiasa. Nanti begitu kita pulang, teruskan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah diajar selama ini. Sholat sunatnya, qiyamul lailnya, sholat duhanya. Tidak perlu ceramah. Dengan kita melakukan itu, maka sebenarnya kita sudah menyampaikan hal-hal baik itu kepada orang lain. Nah, dilihat itu kan sedang sholat oleh orang, posu, mudah-mudahan anak saya juga seperti itu. Itu kata orang tuanya. Sehingga EP sebagai sumber contoh tadi dapat pahala dari harapan ibu kepada anaknya sendiri. Terus apalagi anaknya kemudian jadi kayak begitu juga, ikut baik juga, nah maka kita dapat pahala. Tidak mesti harus ngaji ceramah seperti ya, ceramah salah satu caranya, salah satu cara menyampaikan ilmu ya ini. Tetapi tidak mesti semua kita jadi penceramah. Karena di masjid biasanya tempat ceramah itu kan hanya satu. Berarti ya cukup khotib kan cukup satu, masa dua khotibnya? Masa harus dua khotibnya? Kan tidak bisa, nanti rebutan mic. Ada yang rebutan mic untuk ngebang katanya, besual. Karena semuanya mau jadi muazin. Nah, jadi muazin itu juga makomnya mulia. Jadi kalau orang sholat 5 waktu, ada 2 pendapat ulama tentang siapakah yang paling afdol sholatnya di antara jamaah itu. Pendapat pertama mengatakan imam. Maka kalau ada kesempatan jadi imam, jangan dilewatkan. Ya, apalagi saling sorong. Imam itu orang yang makom sholatnya paling unggul dibanding dengan semua yang ikut sholat di situ. Jadi kalau sekarang ini kita
berapa ratus, maka kalau kita sholat asar, saya jadi imam no, iya menurut ulama sholatnya yang paling afdol. Kenapa? Karena adanya dialah pelungguh semua ini bisa dapat pahala berjamaah yang derajatnya 27 kali derajat ngewa sembahyang mesa-mesa. Kalau pelungguh sholat asar sendirian dapat 1, tapi kalau sholat berjamaah dapatnya minimal 25 sampai ke 27 derajat. Yang 1 derajat jaraknya bainas sama iwal ard, kata ulama. Jaraknya kayak ujung bumi, dalam bumi sampai ujung langit. Itu jarak yang 1 derajat ketinggian kemuliaannya. Bagaimana dengan 27? Perembe hebat. Nah, siapa yang membuat sholat pelungguh jadi begitu? Karena adanya imam. Makanya imam itu modoh. Jadi kenapa sih dia tidak mau jadi imam? Disuruh-suruh, suruh. Bila perlu, kata, kalau seandainya kita tahu apa yang kita peroleh jadi imam itu, kau itu nyogok, pokok terjadi imam. Artinya saking. Nah, sebagian mengatakan jadi muazzin, tukang ngebang. Jadi tukang ngebang itu juga termasuk makom yang sangat mulia. Tetapi kalau gara-gara itu kita besual, kita nyelik karena tidak dibuat jadi imam oleh pengurus, nah ini masalah lain. Besual, putusnya silaturahim, saling benci gedekang niki, itu menghilangkan keberkahan. Urung temau 27 si beruk niki untuk besual. Makanya Islam itu datang justru untuk mendamaikan. Jadi tidak boleh ada besual-sual sekalipun dalam bab Nah, kalau dalam bab kebagusan prinsipnya pastabikul khairat. Kita berkompetisi. Karena imam itu makomnya mulia, maka layakkan diri kita untuk jadi imam. Belajar sungguh-sungguh. Hafal sebanyak-banyaknya Al-Qur'an. Karena di antara prioritas imam itu adalah aqra'ukum. Orang yang paling akro, yang paling bagus bacaannya kalau dalam bab bagus bacaan. Orang yang paling bagus pahamnya kalau dalam bab paham. Orang yang paling soleh orangnya kalau dalam bab kesolehan. Di akro hukum itu bisa dimensi bacaan. Kalau tajwid ya yang paling bagus tajwidnya. Itu prioritasnya. Nah, sehingga kita berusaha bagus bacaannya, berusaha memperbaiki akhlak kita sehingga kita menjadi layak diimami oleh orang. Sehingga kalau kita jadi imam tidak ada yang keberatan. Artinya karena semua menilainya layak. Jadi dia tersual kalau begitu. Tapi kalau kita semua, nah inilah jeleknya namanya iri hati, hasad, dengki. Kadang-kadang kebaikan orang jadi tidak kelihatan kalau kita sudah ada iri, hasad, dan dengki. Maka jangan biasakan hati kita ini ada sifat-sifat itu. Nah, maka kita belajar Islam, kita diajar di madrasah, di pondok, dan itulah warisan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Itulah warisan perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, yaitu untuk menegakkan nilai-nilai kemuliaan tadi. Iman itu ya akidah. Takwa niki ada 2 dimensinya. Ada takwa yang berupa syariat wujudnya, jadi mentaati perintah larangan Allah. Suruh kita sembahyang, kita sholat. Disuruh kita puasa, kita berpuasa. Disuruh kita berzakat, berinfak, bersodakoh, kita berusaha melaksanakannya sesuai kemampuan. Begitu juga dalam bab hubungan sesama, ada aturan-aturan Allah. Kalau kita bermuamalah kayak tadi dalam bab nikah, maka ada aturan-aturan pernikahan yang boleh dan tidak boleh, yang halal dan tidak halal.
Itu semua harus ditaati. Itulah dimensi takwa yang pertama. Yang kedua terkait dengan akhlak. Di akhlak itu sifat sikap mental yang tidak kelihatan. Pelunggu kalau sholat wajib ikhlas. Ikhlas itu salah satu akhlak dari melaksanakan sholat. Kalau kita tidak ikhlas sholat berarti tidak berakhlak. Tidak berakhlak sholatnya. Kalau akhlak itu hilang, maka hilang juga nilainya. Sekalipun sah sholatnya, sah sholat kita tanpa ikhlas, tetapi nilainya tidak ada di sisi Allah. Tidak dapat kita pahala, tidak dapat kita kemuliaan. Nah, apa gunanya? Maka kita berusaha meraih dua-duanya. Sholatnya kita tertibkan, cara melaksanakannya, hati kita periksa supaya benar-benar sholat itu lillahi ta'ala. Ngaji kayak ini berusaha juga begitu. Kita ikuti ngajinya, tetapi hati kita juga harus kita jaga agar jangan ada niat-niat selain Allah. Jangan niatnya ngaji midang. Enggak ya. Karena kadang-kadang kita ini kalau masih kayak ini papah pengajian si bareng no, ya tuh negeger. Kalau ngaji mama-mama doang kurang gegernya ngaji. Males ya datang. Mau barang Nina ngaji jai geger ya datang. Nah, ini berarti ada bibit ketidakikhlasan. Ya, kita perbaiki. Kita masih belajar ya, kadang-kadang muncul begitu. Ya normal aja. Tidak perlu merasa terlalu apa, tapi kita perbaiki. Kita benahi gitu. Luruskan niat kita. Karena itu biasanya ditiup-tiup oleh setan dan hawa nafsu kita. Kita pergi tahlil zikiran, misalnya ada undangan zikir, kadang-kadang yang kita ingatkan dulangnya, berkatnya. Kalau zikir tahlil tidak ada berkatnya, tidak semangat. Nah, ini contoh cara mengevaluasi diri, berarti kita masih belum benar-benar ikhlas. Pergi zikir tahlil niki belum benar-benar ikhlas. Maka kita perbaiki, kita benahi, jangan dibiarkan begitu. Ya gunaan ngaji agar kita bisa perbaiki yang kurang-kurang niki. Kita perbaiki, jangan terusin. Ya namanya memperbaiki, ya sedikit demi sedikit. Dena bau langsung pol ikhlas niki. Memang perlu sedikit demi sedikit. Tapi dengan kesadaran bahwa kita masih banyak kurangnya. Kayak tadi itu, semangat kita masih cenderung demen kalau diketahui. Kalau tidak diketahui kita kurang demennya. Kalau bersedekah misalnya, nah bab sedekah, kalau di bab sedekah baru kita semangat bersedekah kalau diumumkan kan. Kalau diumumkan lah ndik tasamal bersedekah 10.000. Nah, minimal 100, apalagi sampai 500, wah geger data tersebut. Nah niki hati-hati. Karena rasa bangga sudah melakukan kebaikan diketahui orang, itu sebenarnya penanda bahwa ada keikhlasan kita yang masih kurang. Maka kita perbaiki. Karena kalau ndak nanti seda amal niki, seda kebagusan niki sih, niat-niat yang tidak baik niki. Nah inilah diantara hal-hal yang kita diajar, diwariskan. Maka Al-Maghfurlah itu selalu mengingatkan ikhlas. Hampir semua pengajian beliau selalu itu. Selalu ada pesan tentang keikhlasan. Karena memang keikhlasan ini menjadi pondasi amal kebaikan. Amal soleh baru benar-benar amal soleh kalau dilandasi oleh keikhlasan. Nah maka kita berlatih terus, perbaiki sehingga ya mudah-mudahan dengan kita tetap hadir dalam majelis-majelis ilmu, tetap dengar surah yang
baik-baik sambil kita juga berdoa kepada Allah untuk hati kita dimantapkan, dipelumbuk, diluruskan ihdinas siratal mustaqim. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul ikhlas di dalam beramal. Nah, inilah hal-hal yang menurut yang perlu kita sama-sama belajar. Semua kita belajar. Tidak ada kita yang sudah tamat. Belajar ikhlas, belajar bersyariat dengan baik, belajar memantapkan iman. Ini adalah pembelajaran seumur hidup. Artinya tidak ada kata selesai, tidak ada kata tamatnya, sampai kita hidupnya yang tamat baru selesai. Dan insya Allah orang yang terus mau belajar itu akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa sampai pada makom-makom yang mulia. Nah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam proses belajar kita. Kita doakan untuk anak-anak kita semua, santri-santriwati yang sedang belajar, mudah-mudahan mereka dibuka hati pikirannya oleh Allah untuk menerima ilmu-ilmu, hikmah-hikmah dan ajaran-ajaran kebaikan lainnya, sehingga mudah-mudahan mereka nanti kalau sudah selesai menjadi hamba-hamba Allah yang solih dan solihah, yang siap melanjutkan perjuangan al-maghfurlah Maulana Syekh dalam rangka li'i'la'i kalimatillah izzil Islam wal muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai orang-orang yang sudah lebih lanjut, lebih usianya lebih berumur, mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam iman, dalam Islam sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'ahli qutli untha wa zakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama tarzuqil kulla halalan daima wa akhila atqiya ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun waghfir istur anta akram man satar rabbana ya dzal jalali wal minan unsyur liwa nahdhatil watan wahfadhan hadaiman minal fitan wahdiyar rijalaha 'ala sunan rabbana ya dzal jalali wal minan unsyur liwa nahdhatil watan wahfadhan hadaiman minal fitan wahdiyar rijalaha 'ala sunan wansuranhum fil 'ashaya wal buka rabbana ya dzal jalali wal minan unsyur liwa nahdhatil watan wahfadhan hadaiman minal fitan wahdiyar rijalaha 'ala sunan wansuranhum fil 'ashaya wal bukar wa salatullahi tashal mustafa manilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal ali kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar amrartu kafan sabbahan wa arwatil jaysha bima inhami ala ma'ashi wa ma'adi wa ala durriyati wa batini wa zahiri amrartu kafan sabbahan wa arwatil jaysha bima inhami ala ma'ashi wa ma'adi wa ala durriyati wa batini amrartu kafan sabbahat bihal haswa wa arwatil jaysha bima inhami ala ma'ashi wa ma'adi wa durriyati wa batini wa zahiri. Sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam alaika ya Habiballah, sallallahu alaihi wasallam alaika syafi'al mudhnibin
اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح Wallahumma fiqal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.